Indonesia selalu berada dalam transisi pancaroba, dan mungkin tahun ini adalah salah satu tahun yang terpenting sebab sejak perubahan besar pada tahun 98 ini kita sekarang mengalami masa di mana rakyat tuh punya keleluasaan untuk mengkaji kembali arah politik Indonesia. Mudah-mudahan berakhir dengan tidak merusak hasil yang sudah dicapai selama ini. Saya kira Jokowi termasuk salah satu presiden yang paling efektif ya, karena tanpa banyak simbolik atau banyak seremonial, dia menghasilkan hasil nyata banyak di dalam infrastruktur. Kita kemajuannya luar biasa, ekonomi kita stabil, kemudian juga ada usaha di bidang maritim, usaha politik mungkin tidak terlalu kelihatan hasilnya, tapi justru kalau Jokowi ini lulus ujian bulan Desember ini, maka dia akan membuktikan diri sebagai pemimpin Indonesia yang besar. Soal Jokowi ikut sholat Jumat itu hanya satu bagian kecil daripada seluruh penampilannya dalam acara-acara ini. Saya kira itu pilihan dialah, bahwa dia memberikan peluang pada golongan-golongan yang keras sehingga mereka juga tidak terlalu keras. Jadi dia menempuh jalur kooptasi yang kelihatannya berhasil, digabung dengan empati. Dia ikut sholat Jumat di sana itu menghilangkan alasan untuk golongan Islam menyatakan tidak suka sama dia. Jadi all in all, saya kira sudah tepat itu tindakan Presiden Jokowi. Itu semuanya adalah manuver, semuanya adalah usaha politik saja untuk mengambil inisiatif dalam politik Indonesia dan coba-coba menggoyang posisi Gubernur Ahok yang dari segi prestasinya adalah gubernur terbaik Indonesia selama ini, atau Jakarta selama ini. Jadi dengan memainkan kartu agama yang diharapkan akan merangsang orang-orang yang sangat fokus pada agama itu, maka diharapkan dia itu bisa mengganggu stabilitas Ahok. Jadi sampai sekarang saya tidak tahu apa itu berhasil atau tidak. Tidak ada, kalau orang dizolimi ya dia nggak bisa apa-apa kecuali memberikan ketulusannya. Dan dari hari pertama pengadilan ini sudah lihat bahwa dia secara tulus menyesal bahwa dia tidak diterima komunikasinya, bahkan menangis di pengadilan dan menunjukkan latar belakangnya yang dibesarkan sebagai anak angkat keluarga Islam, yaitu keluarga Jenderal M. Yusuf. Jadi sangat susah dicari kesalahannya, kecuali yang dia tidak bisa hindari, dia memang orang Cina dan orang Kristen, tapi itu harusnya di negara kita tidak menjadi masalah sekarang ini. Saya tidak tahu, diharapkan begitu. Kalau enggak ini satu exercise yang merugikan. Kalau sudah digiring-giring ke pengadilan, itu pun sudah agak menyerempet batas keadilan terhadap Ahok. Dan kalau hasil pengadilannya tidak sesuai hukum, maka saya kira mayoritas rakyat Indonesia akan kecewa, sebab yang garis keras itu ya menuntut macam-macam dari Ahok itu bukan mayoritas. Mayoritas adalah yang silent, yang tidak ikut bicara, tapi sedihnya sering terdesak oleh golongan yang keras, karena yang punya suara, berani bersuara itu golongan yang keras. Jangka panjangnya tentu pendidikan, jangka pendeknya sosialisasi, tapi juga jangan melupakan disiplin nasional. Jadi jangan mau didorong-dorong ke sana-sini oleh golongan yang keras. Harus punya prinsip yang selama ini dianut. Indonesia telah memilih Pancasila pada tahun 45 dan tidak ada alasan untuk sekarang melemah. Kemajuan justru karena kebinekannya maju, ada orang yang takut merasa terdesak oleh kebinekaan itu dan mencoba memundurkan jarum jam untuk mengorbankan rasa permusuhan. Tapi kita lihat di jalanan, di sekolah-sekolah, di kantor-kantor tidak ada perasaan permusuhan.
proses ini selesai dengan baik secara hukum dan orang sadar bahwa ini semua hanya permainan politik menjelang pemilihan gubernur.